Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video tutorial saya. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan langkah-langkah atau tutorial cara mengacak soal di ujian atau pembelajaran secara online. Ya, mungkin di beberapa aplikasi CPT ada perintah atau ada opsi untuk mengacak soal. Namun di sana ada beberapa kelemahan, diantaranya acak soal tidak bisa berdasarkan bab atau materi. Ya, akan saya simulasikan ya, seperti ini tampilannya. Misalkan tersedia bank soal, ya, bank soal dari nomor 1 sampai 4 atau bab satunya itu terdiri dari 4 soal, bab 2 terdiri dari 4 soal, bab 3 terdiri dari 4 soal, begitu juga bab 4 ada 4 soal juga. Jadi masing-masing bab ada 4 soal. Oke. Terus kalau misalkan diambil secara acak, ya, mungkin saja nanti yang keluar adalah bab 1 sampai bab 4-nya. Untuk di sini bobotnya atau jumlahnya itu tidak sama. Misalkan bab 1 yang keluar 4-4-nya, tapi bab 2 cuma nomor 4 saja, bab 3 4-4-nya, tapi bab 4 cuma nomor 4 saja. Ini kan nggak adil atau tidak rata, ya. Atau bisa juga seperti ini. Bab 2 4 soal, bab 3 2 soal, bab 4 4 soal. Bab satunya nggak muncul. Nah, itu mungkin saja seperti itu. Karena secara acak bebas semuanya dari jadi satu, ya, dari bank soal seperti ini jadi satu. Nanti yang keluar ya bisa juga seperti ini. Atau bisa juga yang satunya lagi bab 1, bab 2 dan bab 4. Bab 3-nya nggak ada. Bisa saja seperti ini, ya. Jadi dari bank soal ada 16 soal, diambil 10 misalkan. Berarti kan modelnya bisa seperti ini sepertinya. Tapi dari beberapa opsi yang ini itu tidak adil kalau misalkan menggunakan cara yang seperti ini, karena ini dibedakan berdasarkan bab, ya. Ini cara yang pertama atau mungkin model yang pertama, ya. Terus model yang kedua yaitu dengan prioritas. Prioritas maksudnya nanti akan ditandai beberapa soal yang nanti tidak boleh di-hidden atau tidak boleh dilewati. Misalkan seperti ini. Yang saya kasih bintang itu harus keluar atau harus muncul, sehingga nanti di pengacakan pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya nanti untuk yang ditandai pasti keluar, pasti muncul. Nah, ini mungkin ada beberapa keunggulan, jadi pasti yang yang dibintangi atau dikasih tanda itu pasti muncul. Tapi kekurangannya kalau misalkan menandainya sampai ini kan sampai 8 soal, ya, 8 soal, sehingga yang secara random itu ya cuma 2 soal saja. Jadi soal yang lain yang saya bintang ini yang nggak diacak apa-apa, ya, berarti semuanya bisa muncul. Berarti antara siswa 1 dan siswa 2 atau siswa yang lain pasti yang dibintangi ini ada. Nah, itu kan kemungkinan untuk melihat jawaban atau soal dari temannya atau teman yang lain itu pun masih bisa, ya. Sehingga untuk pengacakan metode prioritas ini juga kurang tepat, ya, kurang tepat. Lalu ada metode yang berikutnya, yang terakhir adalah metode secara adil. Nah, ini sesuai dengan UNBK. Jadi kan kalau UNBK kan ada kisi-kisi soal. Kisi-kisi soalnya juga ada 40. Nah, berarti nanti ada bab 1 10 soal. Jadi bank soalnya ada 10, bab 2 ada 10 soal dan seterusnya. Sampai bab 10 ada 10 soal. Ini kalau di total ada 100 soal. Misalkan seperti ini. Nanti yang keluar itu cuma 10 soal, ya. Jadi diacak dari 100 soal yang ada, bank soalnya kita ambil secara acak 10 soal. Namun untuk 10 soalnya ini terdiri dari bab satunya 1 soal, bab 2-nya 1 soal, bab 3-nya 1 soal. Sehingga antara satu anak dengan anak yang lain, antara satu siswa dengan siswa yang lain itu bobotnya sama. Jadi bab 1 ya pasti satu soal, bab 2 pasti 1 soal dan seterusnya. Kayak UNBK saja, ya. UNBK pasti bab A itu pasti keluar, bab B pasti keluar. Walaupun nanti yang keluar itu soalnya tidak sama, ya, bisa seperti itu. Nah, ini model yang diterapkan di UNBK. Nah, di aplikasi Ayo CPT, ya, itu juga support seperti ini. Jadi secara adil pembagiannya atau pengacakannya. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa silakan disimak pada video berikut ini.
Oke, pertama yang perlu kita siapkan yaitu bank soalnya. Nah, bank soal ini berdasarkan bab. Misalkan saya punya 4 bab, misalkan bab perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, masing-masing bab ini saya punya 10 soal. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini penjumlahan. Semua soal adalah materinya penjumlahan. Ada 10 soal. Lalu setelah penjumlahan ada pengurangan. Nah, pengurangan juga sama 10 soal. Ini soal-soalnya pengurangan semua. Terus pembagian juga sama, pembagian semua. Terus perkalian juga sama, perkalian ya. Nah, jadi langkah pertama adalah siapkan bank soalnya dulu yang disusun secara per bab ya, per bab. Nah, itu silakan diketik di Exam View Test Generator ya. Ini aplikasinya. Exam View Test Generator. Untuk cara mengetiknya atau cara menulisnya silakan lihat di tutorial saya sebelumnya. Oke, setelah sudah disiapkan bank soalnya per bab ya ini, lalu kita buka CPT Admin atau dashboardnya ya di aplikasi IO CPT ini. Lalu kita masuk ke bagian course atau pelajarannya atau kuisnya ya. Kita masuk ke model list course. Nah, di sini ada sesi-sesi untuk ujiannya. Kita lihat di sesi yang pertama saja dulu. Ada matematika kelas 10, ada matematika kelas 11. Nah, kita masuk ke matematika kelas 10 dengan cara klik tombol yang warnanya biru ini ya, yang gambarnya gerigi. Nanti ke sini matematika kelas 10. Kita save saja dulu. Nah, di sini di matematika kelas 10 ada ulangan harian atau kuis ya. Ini ada ulangan. Di sini belum ada pertanyaannya atau soal-soalnya. Kita upload dulu bank soal yang tadi sudah kita siapkan. Kita masukkan ke course atau ini ya, matematika, pelajaran matematika kelas 10. Yaitu dengan cara klik tombol ikon yang atas ya, bukan yang bawah tapi yang atas dulu. Yang atas adalah untuk settingan course atau ini ya, pelajaran. Kalau yang bawah untuk settingan quiz, yaitu ulangan harian. Yang atas dulu, terus pilih yang more ya, jadi diklik yang ini, pilih more. Terus nanti di bagian bawah ada question bank. Nah, question bank ini nanti ada opsi untuk mengimpor dan mengekspor. Nah, kita impor dulu, kita masukkan bank soal tadi ke dalam model ini. Terus kita pilih formatnya yaitu Blackboard ya, Blackboard. Terus choose a file, terus choose file. Nah, kita cari tadi bank soalnya di mana? Nah, misalkan di sini. Nah, ini bank soalnya itu berupa file zip ya, file zip. Penjumlahan dulu. Saya upload, impor. Nah, 10 soal selesai sudah ya. Ini penjumlahan. Nah, ini adalah bank question bank atau bank soal untuk penjumlahan. Terus kita impor lagi. Tadi setelah penjumlahan, kemudian pengurangan, kurang. Nah, ini juga sama, diimpor lagi. Nah, ini pengurangan semuanya, continue. Lalu kita impor lagi setelah pengurangan, terus perkalian. Perkalian kita impor lagi, upload, impor. Nah, ini perkalian semua. Terus satu lagi kita mengimpor yang terakhir yaitu pembagian. Choose file, bagi, upload, impor. Nah, oke. Nanti di sini di kategoris untuk bagi ada 10, untuk jumlah ada 10, penjumlahan ya. Untuk kali ada 10, untuk kurang ada 10. Jadi ada bank soal masing-masing bab ya, ada bagi, ada jumlah, ada kali, ada kurang. Nah, nanti dari keempat sub ini atau bab ini, nanti kita ambil supaya jumlahnya misalkan 10 ya, misalkan 10 saja. Jadi dari penjumlahan atau pengurangan 3, terus bagi dan kali 2 yang masalah. Tapi intinya sama ya. Atau mungkin nanti diambil 8 saja supaya imbang ya. Oke, ini untuk bank soalnya sudah terupload. Lalu kita masuk ke bagian kuisnya ya yang tadi ya. Jadi di sini, terus kita klik sini, terus kita save. Nah, sini ya letaknya.
Tadi bank soalnya sudah kita upload. Nah, sekarang kita taruh atau kita pasang soal-soalnya di ulangan harian. Kita masuk ke bagian yang bawah, yang setting bagian bawah. Terus kita pilih yang edit quiz atau bisa juga klik tombol yang ini. Ya, sama saja. Edit quiz dulu. Nah, kita tambahkan di sini kita sedang mengedit ulangan harian. Kita tambahkan soal-soalnya. Di sini kan masih kosong. Walaupun tadi sudah diupload, itu baru masuk ke bank soal. Nah, sekarang kita masukkan ke ulangan harian ini. Nah, kita masukkan, kita tambahkan. Di sini ada tombol add atau tambah ya, add. Nah, di sini ada yang atas adalah a new question, berarti pertanyaan baru atau soal baru ya. Soal baru berdasarkan kita input secara manual. Lalu kalau yang bawah, yang nomor 2, from question bank, berarti diambil dari bank soal. Nah, tadi bank soalnya kan sudah kita buat. Lalu yang ketiga adalah random question. Nah, ini yang akan kita pakai. Jadi random question itu diambil berdasarkan pengacakan ya, pengacakan. Tapi nanti diambilnya acaknya itu sesuai dengan bab yang sudah ada. Nah, sesuai dengan UNBK saja kayak tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi pilih yang random question yang bawah. Nah, misal ya, kategorinya tadi yang jumlah dulu, penjumlahan. Nah, penjumlahan diklik, ini kan ada 10, berarti untuk soal penjumlahan ada 10. Ini nanti ada 10 ini. Nah, 10 soal. Terus di penjumlahan ini kita ambil 2 soal. Nah, jadi penjumlahan 2 soal, pengurangan 2 soal, perkalian 2 soal, pembagian juga 2 soal, sehingga semuanya akan adil. Tidak ada yang kebanyakan atau mungkin malah nggak muncul soalnya. Nah, misalkan penjumlahan kita ambil 2, berarti ini kategorinya jumlah, ada angka 10-nya ya, berarti ini sudah ada isinya. Terus random questionnya atau numbernya, atau berapa soal yang mau diambil secara random. Nah, saya pilih yang 2, jadi 2 soal kita ambil dari bank soal jumlah penjumlahan ya. Kalau sudah add random question. Nah, nanti random di sini. Jadi acak, bisa yang penjumlahan nomor 1, penjumlahan nomor 2, atau yang nomor 10. Tapi secara acak intinya. Kalau sudah penjumlahan, kita ambil lagi add random question lagi. Tadi setelah penjumlahan ada pengurangan. Pengurangan juga sama, kita ambil 2 soal saja. 2 soal, sehingga adil nanti ya. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain, nanti pasti penjumlahannya ya 2, pengurangannya 2 pasti ya, walaupun nanti di soalnya munculnya beda-beda soalnya ya. Tadi terus perkalian juga sama, kita ambil 2 soal saja, lalu kita add lagi, terus bagi yang terakhir. Nah, kita ambil 2 soal juga. Nah, seperti ini. Jumlah soal ada 8. Nah, 8-nya ini 2 soal diambil berdasarkan dari penjumlahan, 2 soal dari pengurangan, 2 soal dari perkalian, 2 soal dari pembagian. Nah, ini diambil secara random atau acak ya. Yang tadi sebelumnya kita sudah punya bank soal, untuk penjumlahan ada 10, pengurangan ada 10, perkalian ada 10, pembagian ada 10, tapi yang diambil cuma 22. Sehingga nanti antara satu siswa dengan siswa yang lain pasti berbeda ya, pasti berbeda. Walaupun mungkin ada yang sama, tapi kan kemungkinannya kecil. Nah, kalau sudah kita save. Nah, selesai. Jadi pembuatan kuis atau soal secara acak dengan berdasarkan bab tadi secara random sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan saja. Kita praktekkan. Kita masuk ke bagian status tes ya. Ini PTS yang pertama, tadi yang ada matematikanya. Nah, ini adalah tokennya yang akan kita masukkan setelah nanti kita masuk ke bagian soal ya. Nanti diminta token atau kuis. Nah, sekarang kita lihat, saya lihat ini namanya user-usernya. Coba kita praktekkan ya. Ini saya sudah membuka Android ya. Ini adalah Android. Lalu kita masukkan usernya. Misalkan yang ini usernya adalah yang atas sendiri, yang 181.082
6. Nah, seperti ini. Terus passwordnya 1 2 3 4. Nah, sudah masuk. Terus 1810827. Passwordnya 1 2 3 4. Nah, ini kan beda siswanya. Terus 1810828. Passwordnya 1 2 3 4. Oke. Ini kan beda-beda semua ya. Afriana, Ahmad Haris. Oke, sudah. Sudah ada semuanya matematika ini kelas 10 sudah. Ini juga kelas 10 sudah. Ya, kita masuk ke kuisnya, kita masuk ke kuisnya. Oke, sekarang kita lihat apakah benar-benar acak atau tidak. Randomnya berdasarkan tadi bab ya. Kita start kuisnya. Oke, kita masukkan passwordnya atau token ya. Ya, kita start. Oke, di sini adalah penjumlahan. Ya, penjumlahan yang pertama adalah 1 tambah 9. 1 tambah 1, 1 tambah 9. Oke, ini antara siswa ke-1 dan siswa ketiga sama, nggak masalah. Tapi kan siswa pertama dan kedua ini kan beda. Nah, seperti itu. Ya, silakan dijawab. Cek saja ya. Next. Ini penjumlahan yang kedua, 1 tambah 4, 1 tambah 3, 1 tambah 8. Nah, ini kan beda semua. Walaupun sama-sama penjumlahan, ini beda semuanya untuk soalnya. Nggak ada yang sama. Nah. Oke, next. Oke, tadi untuk penjumlahan 2, tidak mungkin 3, tidak mungkin 4, tidak mungkin lebih dari 2. Karena perintahnya adalah 2 soal diambil dari penjumlahan. Nah, sekarang tinggal pengurangan. Ini 1 kurangi 6, 1 kurangi 8, 1 kurangi 1. Ini kan beda semua. Ya, jadi adil. Antara satu siswa dengan siswa yang lain, walaupun babnya sama, tapi soalnya berbeda. Ya. Nah, ini sangat bagus. Kalau misalkan soalnya adalah soal pilihan ganda dan pengacakannya juga lebih adil ya. Ini pengurangan sudah. Nah, ini pengurangan lagi. 1 kurangi 10, 1 kurangi 7, 1 kurangi 3. Semuanya pengurangan. Kan adil. Nah, setelah pengurangan nanti ada pembagian. Next. Oh, perkalian dulu. Nah, perkalian. Jadi tadi penjumlahan 2, pengurangan 2. Nah, sekarang perkalian. Apakah 2 juga? Nah, kita cek ya. Next. Oke. Nah, perkalian lagi ternyata ini kan ya. Jadi perkalian juga 2. Nah, kita isi. Next. Terus soal ke-7 sudah masuk ke pembagian. Nah, seperti itu kan ya. Jadi setiap anak mendapatkan soal yang berbeda, tetapi untuk jumlah soalnya untuk setiap babnya pasti sama, 2 semua. Nggak mungkin ada yang 3 atau mungkin lebih ya. Karena perintahnya memang diambil 2 per babnya ya. Ini pembagian lagi. Kalau sudah finish. Ya, submit hal. Nah, seperti ini. Dapat 1, dapat 2, dapat 3. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap anak mendapatkan soal yang berbeda dengan dengan bab yang sama, dengan bobot yang sama. Penjumlahan 2, pengurangan 2, perkalian 2, penjumlahan 2. Yang lain ya, yang lain. Nah, itu pasti adil antara satu siswa dengan siswa lain, pasti keluar setiap babnya sama sehingga tidak menimbulkan kecurangan atau mungkin keirian. Nanti siswa A semua penjumlahan atau mungkin yang mudah saja, atau mungkin yang B, siswa B yang perkalian saja atau yang sulit saja. Itu kan enggak. Jadi kalau di sini itu secara adil dan nanti pasti semua bab keluar atau muncul karena sudah kita setting setiap babnya itu secara random diambil 2 soal seperti ini ya. Oke, silakan bagi Bapak Ibu bisa dipraktekkan sendiri untuk penyetingan pengacakan soal seperti ini. Ini bisa dipakai di ulangan harian, UTS, UKK atau mungkin USBN atau US ya. Silakan bisa dipakai seperti ini modelnya ya. Nah, tinggal kalau sudah selesai semua tinggal kita download nilai ujiannya seperti ini. Ini kan nilainya ini selesai. Oke ya, seperti itu. Silakan bisa dicoba sendiri, bisa dipraktekkan sendiri, dan semoga bermanfaat.
Jika ada yang masih bingung, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa juga subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.